Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku, kita jumpa lagi malam ini. Kita sekarang membahas menempuh kehidupan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku, kita jumpa lagi malam ini. Kita sekarang membahas menempuh kehidupan satu tujuan. Oke, saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada, mulai dari barat sampai ke timur, mudah-mudahan mari kita simak sama-sama. Kita kembali dari awal kemarin di Kutub Utara. Sekarang kita jalan ke sana ya, di Kutub Utara lagi. Karena kita cari hidup ya. Nah, di Kutub Utara itu sekarang kita sudah ada di sana, ada kosong dan ada satu. Kosong ada satu. Mulai dari kosong timbul satu. Setelah dia nimbul satu, berarti manusia itu sudah hidup. Karena hidup itu adalah satu. Siapapun dia, apapun agamanya. Angka satu itu berjalan terus menerus mencari dirinya. Jadi kita dari sana terus mengelilingi alam ini mencari diri kita sendiri. Angka satu. Bukan hanya situ, angka satu ini. Semuanya mencari angka satu. Mulai dari presiden, mulai dari gubernur, mulai dari bupati, mulai dari kepala desa. Pasti dia cari nomor satu. Nah, jadi angka satu itu karena hidup, kita sebagai manusia harus bisa menemui angka itu. Cara menemuinya gampang, tapi susah. Kalau orang yang tidak tahu, maka kalau orang tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang lebih tua, mungkin dia tahu. Jadi saudara-saudaraku, menempuh kehidupan satu tujuan, itu sudah berkenaan dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ kita berkumpul. Mau agama Konghucu, mau agama Hindu, Buddha, Katolik, kita di situ sama. Jadi angka satu ini sudah hidup, manusia itu sudah hidup, mencari titik koordinat kita manusia ada di mana. Kita cari itu. Cara mencarinya, saya bilang gampang dan susah. Untuk menemui angka satu, mulai dari satu kita hitung sampai 9. Satu untuk mencapai angka 9, untuk satu mencari, supaya dia jadi satu, mencarinya berarti cari 9. Karena 1 tambah 9, 10, nimbul 1. Kalau 2 jumlahnya orang itu, 2 mencapai angka 1, berarti dia cari angka 8. Jumlah 10, nimbul 1. 3. Andai kata orang itu 3 jumlahnya, misalnya namanya jumlahnya 3, harus cari angka 7. Karena 3 tambah 7, 10, timbul 1. 4. Dia sudah pasti mencari 6 supaya dia jumlahnya 1. Kalau 5 cari angka berapa? 5 mencari dirinya sendiri, berarti cari 5 sehingga dia nimbul 1. Begitu. Jadi angka 1 itu karena kita asal dari 1, kita harus mencari titik koordinat kita tuh angka 1 di mana. Salah satu contoh, misalnya tahun ini 2021, angkanya berapa? Angka 5. Angka 5 ini hak siapa di dalamnya? Tidak semua orang itu punya hak di dalam tahun ini. Ada merosot, ada naik, karena berketepatan dengan haknya dia tahun ini. Kan begitu. Salah satu contoh misalnya
Kita cari koordinatnya kita ya. Ada salah satu kampung. Kampung ini tidak banyak kakaknya. Misalnya taruhlah 50 kakak lah. 50 kakak ini semuanya kan manusia. Kenapa di antara 50 kakak ini manusianya hidupnya tidak merata di dalam satu kampung ini? Sedangkan dia sama manusianya. Kan gitu. Berarti koordinat dia bukan di situ. Bukan tempatnya, bukan janjinya, karena Allah tuh sudah dijanjikan akan kuberikan kekayaan, akan kuberikan kamu kesenangan apabila kamu tahu tempatnya. Ya, jadi dengan cara ini kita paham. Jadi angka 1 ini sangat penting bagi umat kita manusia, entah pun siapa dia, karena 1 ini sudah hidup. Jadi hidup kita berjalan terus mencari diri kita, berputar-putar di alam ini kan. Kenapa saya harus begini? Kenapa dia kaya? Kenapa dia miskin? Kekayaan itu sudah haknya. Sudah haknya. Tapi lihat kekayaannya. Kalau bukan tempat yang diberi, misal koordinat dia bukan di situ, lantas dia kaya, itu saya anggap sudah salah. Karena bukan tempatnya. Bisa saja dia kaya syariat. Karena sekarang di dunia ini apa saja ada. Mau kaya sehari, mau kaya 2 hari, mau kaya sebulan, ada. Nah, jadi yang kita cari apabila kita sudah menemukan diri kita, di mana tempatnya, insya Allah. Jadi kita tahu ini hak kita, itu hak orang. Makanya di situ setiap manusia harus berpegang teguh pada B21. B21 itu artinya, mau tahu, bersabar, bersyukur, ikhlas. Kalau kita sudah sampai ke situ pemikiran kita, insya Allah hidup tenang. Hak orang kita tidak perlu ganggu karena kita sudah tahu ini hak kita. Berapapun adanya, ini hak yang kita bicarakan. Karena hidup ini, kalau kita bicarakan hidup, sudah jelas tidak mati. Namanya hidup. Sampai kapanpun tetap hidup. Enggak mati. Namanya hidup. Jadi di situ menempuh kehidupan satu tujuan. Tepat sasarannya di sila pertama kalau di burung Garuda itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena Esa itu adalah tunggal dan segala-galanya. Siapapun dia, entah apapun agama dia, tetap di situ larinya, luar biasa. Orang pendahulu kita yang menciptakan itu luar biasa. Boleh cari kemana-mana. Insya Allah, nanti kita telusuri. Dari mana kok bisa nimbul di burung Garuda? Kita cari nanti, kita telusuri. Kok bisa ada burung Garuda itu dari mana dasarnya? Insya Allah kita ketemu nanti. Kita telusuri terus pelan-pelan. Kita cari nanti bersama. Nah, sama-sama kita cari. Maksudnya sama-sama itu, andai kata ada yang tidak benar, komen di bawah. Biar kita paham, oh ini bukan, ini benar. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini, saudara-saudaraku, kalau kita tahu dan kalau kita telusuri kehidupan ini, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Betul nggak ada habis karena dia hidup. Makanya kalau orang dulu mengatakan percayalah hidup setelah mati. Terus kita di alam yang ketiga sekarang. Alam dunia ini alam yang ketiga. Masih ada lagi ke depannya. Ke belakangnya kita sudah lewati. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini saudara-saudaraku, jangan lupa tolong subscribe, bantu tekan tombol lonceng supaya kita nanti tidak ketinggalan dengan info-info yang menarik. Nanti kita kupas habis supaya kita tidak penasaran menjadi orang. Jangan lupa saudara-saudaraku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.